Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adeleni Yespa Putri, NPM 19501013, akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk dan teman-teman saya untuk memenuhi syarat UAS sebagai berikut. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya akan menampilkan lembar kerja yang telah saya kerjakan dan teman-teman kerjakan. Di sini ada tim kelompok terdiri dari 10 orang dan latar belakang memilih usaha yang saya dan teman-teman pilih adalah kami memilih startup pendidikan sebagai batu loncatan dalam ide usaha sebagai layanan dalam membantu memaksimalkan pendidikan dan teknologi di era digitalisasi, sehingga pengoptimalan dan terbentuknya startup pendidikan ini nantinya dapat pula membangun dan menguatkan ekosistem startup di Indonesia. Identifikasi masalah sehingga dibentuknya startup atau dimulainya dibentuknya startup ini karena satu, pendidikan menjadi salah satu komponen yang menguatkan ekosistem startup, khususnya di Indonesia. Dan yang kedua, menyetir perkataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Juni Jiprat, menurutnya teknologi digital semakin masif dalam tahap revolusi industri yang keempat ini berbeda dengan tahap revolusi industri sebelumnya. Di tahap ini teknologi dan sistem digital seperti artificial intelligence, cloud computing, dan Internet of Things dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu aktivitas sehari-hari, maka startup pendidikan kami yang bernamakan Brainedu dibentuk untuk alat membantu aktivitas sehari-hari. Jadi untuk lebih memudahkan. Lalu yang ketiga, startup Brainedu yang terbentuk sebagai aplikasi ajang tanggung jawab diskusi sharing ebook gratis dalam memudahkan dan sebagai preferensi bagi para pengakses. Dan selain itu, startup pendidikan kami dibentuk hanya sebuah web dan digital, sebab generasi sekarang lebih menyukai hal-hal yang instan dan tentu teknologi yang semakin berevolusi. Nama usahanya di sini bisa dilihat ya. Nama usaha yang kita pilih, yang saya dan teman-teman pilih adalah Radio. Seperti yang sudah dijabarkan di atas, latar belakangnya seperti apa. Startupnya di sini, sistem kerjanya itu diterapkan kurang lebih seperti target pasar dikhususkan untuk membantu kalangan muda, SD, SMP, SMA. Selebihnya dapat di Android, iOS, dan perambahan web. Lalu alur kerja dari aplikasi ini sendiri adalah aplikasi ini dapat menanyakan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan dari pengguna lain. Maka penjawab akan diberi poin sesuai dengan yang ditentukan penanyanya. Pengguna yang menulis pertanyaan akan berkurang poinnya sesuai dengan yang diinginkan sebagai imbalan bagi penjawab. Jadi poin yang dimiliki oleh penanya ini akan diberikan kepada penjawab dalam sistem Brainview ini. Nama yang membedakan aplikasi ini dengan Brian Lee, nah sebelumnya kita tahu nih, sebelum ada Brainview itu orang-orang pasti mengenali Brian Lee. Tapi bedanya adalah kami menyiapkan kolom perpustakaan gratis yang berisi literatur yang relate dengan materi SD sampai SMA yang dimaksudkan sebagai referensi bagi para pengakses pun gitu. Jadi terdapatnya literatur perbedaannya dengan Brian Lee. Para pengguna juga dapat mengakses secara gratis, lalu untuk mengakses secara bebas, dan untuk poin atau rewardnya seperti yang sudah dijelaskan di atas. Target pasarnya ya kalangan anak muda seperti SD, SMP, dan SMA. Biayanya untuk menginstal dan mendaftar akun ini gratis, tanpa dipungut biaya. Dan untuk mengakses secara bebas, tanpa limit, mendapat poin dan limit, serta mengakses perpustakaan hanya dapat diakses oleh akun premium. Jadi jika ingin mengetahui literatur yang telah kita sediakan adalah dengan cara mengakses akun premiumnya. Untuk paket akun premium itu ada harganya. Yang pertama, per minggu 25.000, yang kedua per bulan 100.000 rupiah, dan yang ketiga per tahun adalah 250.000 rupiah. Begitu. Mungkin dari Brainedu ini kita bisa membedakan ya dengan Brian Lee itu sendiri. Jadi kita tuh lebih lengkap karena kita memiliki poin literatur yang bisa diakses, perpustakaan literatur yang bisa diakses
dalam web tersebut gitu. Dan bisa di-upgrade ke akun premium juga untuk menikmati fasilitas atau layanan dari Brandio Literatul tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penempatan kata. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Afif yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.